Tapi citra bangsa ini menurut kacamata kami itu luar biasa, Pak Prof. Nah, dia kalau dalam usia seorang manusia, dia itu baru mau masuki usia remaja. Tapi dalam waktu yang sangat singkat ini dia sudah menjadi uh, universitas yang favorit. Artinya seluruh NTT menjadikan UCB salah satu pilihan. Apakah mereka masuk ke jenjang keguruan atau jenjang keperawatan atau ke dunia medis. Sebenarnya apa yang menjadi kelebihan dari UCB ini sehingga anak-anak lulusan SMA itu menjadikan UCB ini pilihan mereka untuk masuk. Baik, saya kira ini pertanyaan menantang untuk kami. Karena kita sama tahu NTT ini dengan 21,9% masyarakat miskin, tentu mereka tidak akan mampu untuk kuliah di luar Nusa Tenggara Timur yang notabene biaya pendidikannya sangat mahal, plus biaya penginapan, kos-kosan, dan inilah sebenarnya potensi kami untuk kami didik, bina menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi bidangnya yang bisa nanti bersaing sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Jadi kebutuhan pasar saat ini adalah literasi sains dan teknologi. Dan ke arah penguasaan atau literasi sains dan teknologi ini, kami mengembangkan kurikulum-kurikulum yang berorientasi pada daya serap pasar, di mana pada revolusi industri 4.0 ini memiliki kecirian kebutuhan dibanding pasar-pasar sebelumnya, pasar-pasar peradaban sebelumnya. Dan yang kedua, karena kami juga menerima pasokan calon mahasiswa dari negara tetangga, maka kami mesti mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pasar negara tetangga, pasar tenaga kerja negara tetangga. Di mana kita tahu di Timor Leste itu sangat membutuhkan ahli-ahli di bidang kesehatan, ahli-ahli di bidang teknologi, dan ahli-ahli di bidang pendidikan keguruan. Dan harapan mereka, Universitas Bangsa itu adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang bisa mendidik calon sarjana yang dikirim dari negara tetangga untuk bisa kembali menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua adalah tenaga kerja kita ini atau lulusan-lulusan perguruan tinggi kita itu memang kebanyakan menjawab kebutuhan pasar internasional, terutama di bidang kesehatan. Kita atau barangkali perlu disampaikan kepada publik bahwa alumni sarjana keperawatan, diploma kebidanan, sarjana farmasi kita itu sudah banyak diserap di pasar-pasar tenaga kerja internasional seperti di Australia, di Jepang, di Italia, dan di Timur Tengah. Sedangkan untuk dalam negerinya, kebanyakan lulusan kita itu diserap di rumah sakit internasional Siloam, maupun beberapa tenaga kerja kesehatan kita sekarang sedang bertugas di Irian Jaya. Ini kan namanya kecirian kami, di mana kami memproses atau mendidik calon sarjana yang memiliki pengetahuan kemasyarakatan yang luas, baik dari aspek medik maupun non-medik. Itu memang barangkali yang sedikit beda dengan perguruan tinggi kesehatan atau perguruan tinggi lainnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi orientasi kami itu ada pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan medik, non-medik maupun di bidang pendidikan tinggi.
pendidikan. Nah, yang kedua adalah Fakultas Teknik kami dengan punya cirian tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain, di mana kurikulum di Fakultas Teknik kami baik teknik sipil, teknik arsitektur maupun teknik informatika itu menunjang prime over, sektor prime overnya Nusa Tenggara Timur itu yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, sektor pariwisata. Jadi tenaga-tenaga atau mahasiswa kami dalam kurikulum kami diformulasi untuk dia menjadi seorang ahli desainer, ahli konstruksi, ahli informatika yang nanti akan bisa dikolaborasi dengan sektor pariwisata. Saya ambil contoh misalnya sarjana teknik sipil, dia harus bisa menguasai membangun konstruksi rumah berbudaya yang bisa menjadi objek tarikan pariwisata lokal. Begitu juga arsitektur, dia menjadi seorang desainer yang mampu merancang bangunan-bangunan berarsitektur kuno yang bisa menunjang sektor pariwisata. Sedangkan untuk teknik informatikanya, bagaimana dia memasarkan aset-aset pariwisata tadi, aset-aset destinasi wisata tadi yang sudah desain untuk bisa dipasarkan di pasar-pasar pariwisata internasional. Jadi inilah kiat kami di bidang pendidikan tinggi dari dua fakultas. Sedangkan tadi untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami juga menciptakan tenaga-tenaga handal di bidang pendidikan agar dia mampu menjadi seorang guru yang berkualitas. Bukan guru, tapi guru berkualitas. Untuk dia bisa mendidik generasi berikutnya menjadi orang yang berkualitas dalam rangka untuk menantang tantangan peradaban-peradaban di negara begitu.